Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Lutfi Putra Herman. Sebagai kilo pertama. Mulai dari Salawati. Saya dari kelompok Turki. Oke Ki, kan kita sekarang lagi ngerjain tugas PPKN kan. Nah di sini aku mau nanya, apa sih yang kamu ketahui tentang hubungan internasional? Jadi hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Oke Ki, nah sekarang kan kita tuh hidup di zaman yang orang-orang bilang tuh kita Gen Z gitu ya. Berarti kita hidup di zaman atau di era globalisasi. Nah, globalisasi itu apa sih? Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam dunia dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi, komunikasi, dan transportasi. Oke, kan tadi udah dijelasin tuh dua pengertian hubungan internasional dan pengertian globalisasi. Nah, bisa gak kamu hubungin dua pengertian tersebut menjadi satu pengertian? Bisa, karena itu berkaitan dengan arti penting hubungan internasional di era globalisasi, yaitu menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Karena itu, era globalisasi negara-negara di dunia sangat perlu untuk melakukan hubungan internasional. Teknologi-teknologi yang sudah maju menjadi salah satu media dalam hubungan internasional. Gila. Jadi kamu punya makna gak sih di tadi yang kamu udah jelasin gitu, pengertian tersebut tuh kamu punya makna tersendiri gak? Makna hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup dan cara berpikir dan bertindak. Beres. Wow. Lutfi. Halo. Nah, sekarang kita di sini mau wawancara Lutfi nih tentang konflik internasional. Kalau menurut Lutfi sendiri, konflik internasional itu apa sih? Menurut aku, konflik internasional itu konflik yang sifatnya internasional gitu, kayak antar negara di dunia gitu. Misalnya kayak yang masih sekarang itu kayak perang Palestina sama Israel, atau enggak kayak Ukraina sama Rusia kan yang lagi angkat-angkat kayak gitu kan. Menurut aku gitu sih. Spill dong Lutfi, apa sih penyebab konflik internasional itu? Oke, menurut aku penyebabnya tuh kan ada banyak. Nah, aku mau ngambil tiga aja nih, tiga. Yang pertama tuh perbedaan penafsiran suatu perjanjian antar negara. Misalnya kayak antara Indonesia dengan Belanda. Salah satunya adalah perjanjian Renville gitu, yang menurut orang-orang Indonesia tuh perjanjian Renville tuh sangat merugikan kan, sangat gimana ya? Merugikan lah bagi negara Indonesia karena perjanjian Renville itu sebagian wilayah Indonesia tuh diambil oleh Belanda gitu, apalagi hasil pangannya. Nah, Belanda mengambil seluruh pulau-pulau atau daerah-daerah penghasil pangan Indonesia gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini terjadi perebutan wilayah, misalnya kayak Israel sama Palestina kan. Sekarang Israel lagi menggempur Palestina buat menguasai seluruh tanah Palestina gitu, khususnya jalur Gaza gitu. Yang ketiga itu terjadi perebutan sumber-sumber daya alam, misalnya kayak sekarang tuh kayak Amerika gitu ke negara-negara Timur Tengah yang suka kan Amerika tuh tukang ngadu domba kan, kayak ngadu domba negara-negara lain buat saling berperang gitu. Nah, untungnya buat Amerika tuh apa? Untuk mencari minyak-minyak bumi gitu, hasil minyak bumi yang sangat dibutuhkan oleh Amerika. Kan sekarang Amerika tuh pencari minyak ya guys ya. Tuh beres. Nah, setelah tadi kita tahu tentang pengertian konflik internasional, terus penyebabnya juga, Lutfi bisa ngasih contoh gak sih konflik internasional itu seperti apa? Sebenarnya banyak ya konflik internasional. Nah, di sini aku bakal ngambil salah satu contoh, yaitu yang lagi nggak hangat-hangat ini sih, cuman ya masih terjadi gitu, yaitu konflik antara Turki dengan Yunani gitu. Nah, tahun 2020, yaitu sekitar 3 tahun yang lalu, Turki itu kayak protes gitu ke Yunani karena soal perebutan wilayah gitu. Apalagi ya itu salah satu pulau, kalau nggak salah pulaunya Aegea. Aku nggak tahu, lupa bacanya kayak gimana. Tapi intinya
Turki itu kayak ngerasa kalau pulau itu tuh pulau netral gitu, pulau yang nggak boleh ada nggak boleh ada militer gitu yang menempati pulau tersebut gitu, karena itu tuh apa ya, jadi sana tuh kayak sebetulnya kayak pulau perbatasan gitu, daerah netral gitu, apa ya sebutnya, zona netral yang nggak boleh ditempatin oleh militer gitu. Nah tapi di pulau itu tuh ada ditempatin sama militer Yunani gitu di sana tuh. Jadi Turki itu kerasa kayak nggak adil gitu, karena menurut Turki itu Yunani itu kayak mau merebut pulau tersebut gitu. Jadi protes karena apa? Karena pulau tersebut tuh berada di daerah Siprus gitu, yang kata orang-orang Turki itu kebanyakan orang-orang Siprus di utara itu tuh kebanyakan itu suku dari Turki gitu. Jadi merasa nggak adil. Nah mau tonton selengkapnya boleh di videonya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis 9 Juni 2022 meminta Yunani menghentikan kegiatan militer di pulau-pulau Aegean. Hal ini disampaikan Erdogan saat hari terakhir latihan militer terbesar di dekat Izmir, pesisir Aegean, Turki. Kehadiran militer Yunani dinilai Erdogan melanggar perjanjian internasional yang menyepakati status tidak bersenjata di pulau-pulau Aegean. Menurut Erdogan, Turki memilih hak di Laut Aegean dan menyerahkan kawasan itu kepada Yunani dengan syarat tidak ada aktivitas militer. Turki dan Yunani adalah anggota NATO yang memiliki sejarah perselisihan atas berbagai masalah, termasuk eksplorasi mineral di perairan Aegean dan masalah bilateral lainnya. Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Action. Nah, hai guys, hai dulu dong, hai. Atuh, sepi banget deh. Nah, tadi kan udah banyak tuh yang ngejelasin kayak hubungan internasional, konflik internasional gitu kan. Nah, sekarang kita bakal nanya gitu tentang peran perdagangan dan dampak positif dan negatif itu perdagangan internasional ya, jangan perdagangan yang didago. Oke, boleh silakan. Nah sekarang aku mau ngejelasin tentang pengertiannya dulu ya. Kalau menurut aku perdagangan internasional itu merupakan suatu aktivitas berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional juga dapat disebut sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad teman-teman. Nah kalau menurut Wahorno, perdagangan internasional itu merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional juga dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Nah, tadi kan udah jelasin peran perdagangan internasional. Selanjutnya, ada gak sih contoh dari peran perdagangan internasional tersebut? Nah, selanjutnya udah ada contohnya. Terus, apa sih dampak positif dan negatif peran perdagangan internasional? Nah, ada beberapa contoh peran perdagangan internasional, dampak positif dan negatifnya. Aku sebutin beberapa ya. Yang pertama itu dampak positif. Yang pertama itu ada mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu memperluas pasar produk dalam negeri.
yang ketiga itu mempererat hubungan antar negara, yang keempat sumber devisa negara, dan nomor kelima menarik investor. Tentu ada dong. Yang pertama itu ada contohnya seperti negara Indonesia dan juga Turki. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto dan Mendak Turki Rusas Pekan melakukan pertemuan bilateral yang membahas upaya strategis peningkatan perdagangan antar kedua negara. Peningkatan ini termasuk investasi melalui percepatan penyelesaian perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Indonesia dan Turki memiliki hubungan bilateral yang sangat menguntungkan selama hampir 70 tahun. Penguatan perdagangan di bidang barang atau jasa menjadi isu penting. Melalui percepatan penyelesaian perundingan IT-CEPA, kami sepakat untuk memprioritaskan penyelesaiannya. Nah, lebih lanjutnya, Bapak Agus juga menambahkan perundingan IT-CEPA merupakan langkah strategis untuk memenuhi target nilai perdagangan yang lebih baik bagi kedua negara pada 2023. Target nilai perdagangan Indonesia-Turki mendapatkan kisaran sebesar 10 miliar, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi saat kunjungan ke negara Turki pada tahun 2017 lalu. Terus yang kedua itu ada dampak negatifnya. Nah, selain ada dampak positif, dampak negatifnya juga ada beberapa nih yang aku sebutin. Yang pertama itu ada ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, eksploitasi SDA dan SDM. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Dan yang keempat itu adanya persaingan tidak sehat. Nah, sekarang kita lanjut ke Susi ya. Susi, kita mau nanya tentang iklim dong. Kalau menurut Susi ada penjelasan nggak tentang iklim itu seperti apa? Ada dong. Yang pertama ya, penjelasannya dulu. Selain pandemi COVID-19, perubahan iklim dapat menjadi tantangan ekonomi dalam jangka menengah panjang, sehingga menjadi perhatian utama banyak negara di dunia. Isu perubahan iklim yang mengemuka adalah meningkatnya suhu bumi sebesar 2,5 hingga 4,5 derajat Celcius. Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini adalah melalui penandatanganan Paris Agreement oleh 196 negara. Perjanjian ini merupakan bentuk komitmen dunia untuk memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim. Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan melalui pembangunan rendah karbon. Hal ini dilakukan melalui penurunan dan intensitas emisi pada bidang prioritas, meliputi energi, lahan, emisi, industri, dan kelautan. Penerapan pembangunan rendah karbon juga diterapkan dapat terus menekan emisi hingga 34% sampai 40%. Di saat yang sama, pemerintah juga terus meningkatkan kerjasama pembiayaan hijau dengan lembaga internasional. Nah, sudah kita mendengarkan penjelasan tentang iklim barusan, Susi bisa kasih contoh gak sih? Seperti apa? Nah, contohnya itu ada perubahan iklim di Turki dan bagaimana negara beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Suhu tahunan dan maksimum Turki meningkat dan 2020 adalah tahun terpanas ketiga yang pernah tercatat. Turki akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dan sudah mengalami cuaca yang lebih ekstrim dengan kekeringan. Emisi gas rumah kaca Turki saat ini adalah sekitar 1% dari total global dan kebijakan energi mencakup subsidi batubara yang besar di Turki. Kementerian Lingkungan Hidup mengkoordinasikan adaptasi perubahan iklim yang telah direncanakan untuk sumber daya air di daerah aliran sungai dan untuk pertanian. Nah, kalau dampak dari contoh iklim di Turki tadi itu apa sih? Nah, dampaknya ini ada dua. Pertama, dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap orang. Dampak terhadap lingkungan. Mulai tahun 2021, suhu tertinggi yang pernah tercatat adalah 49,1 derajat Celcius pada tanggal 20 Juli 2021. Pada tahun 2020, tahun terpanas dalam catatan adalah 2010. Terpanas kedua adalah 2018 dan ketiga 2020. Wakil Menteri Pertanian dan Kehutanan mengatakan bahwa kenaikan suhu rata-rata tahunan kemungkinan akan antara 1 sampai 2 derajat Celcius. Turki diperkirakan akan terkena dampak yang lebih parah daripada banyak negara lain, tetapi efeknya sangat bervariasi di seluruh wilayah negara, dengan perkiraan kenaikan suhu terbesar untuk wilayah selatan dan barat pada musim panas. Kasus terburuk adalah kenaikan suhu 7 derajat Celcius. Kedua, dampak terhadap orang.
Banjir pada tahun 2020 menyebabkan kerugian miliaran euro. Menteri Lingkungan Hidup Murad Guru memperkirakan pada tahun 2021 kerugian akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim akan menjadi miliaran euro. Kehilangan produk domestik bruto per orang pada tahun 2100 diperkirakan dalam satu studi kurang dari 1%. Nah, Susi bisa ngasih gak sih arti pentingnya hubungan internasional? Nah, di sini ada 5 arti penting hubungan internasional. Yang pertama, menciptakan hidup berdampingan yang berlangsung secara damai. Kedua, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai dan diplomatis. Ketiga, untuk membangun solidaritas serta adanya sikap saling menghormati antar bangsa. Keempat, berpartisipasi dalam upaya untuk melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang terakhir, menjamin adanya keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di antara bangsa-bangsa lain. Nah, kalau menurut Susi, apa sih peran penting masyarakat dalam hubungan internasional itu? Peran masyarakat dalam sebuah hubungan kerjasama antar negara memang sangat penting. Tanpa peran masyarakat, rasanya hubungan antar kedua negara akan terasa hambar. Tidak ada variasi dan kreativitas. Inilah yang ditekankan Dubes Donovan agar ke depannya masyarakat dapat berpartisipasi lebih maksimal demi kerjasama yang maksimal untuk mencapai kemakmuran bersama. Masyarakat dapat memberikan warna tersendiri dalam hubungan bilateral kedua negara. Masyarakat juga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hubungan negara. Ide-ide yang muncul tentu berawal dari masyarakat itu sendiri. Peran masyarakat itu antara lain bisa diwujudkan dalam kerjasama pendidikan, budaya, perdagangan, dan lainnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kedua negara. Nah, sekarang aku mau ambil Lutfi buat ngasih kesimpulan perwakilan dari semuanya. Kalau menurut Lutfi kesimpulannya jadi gimana? Kalau kesimpulan dari aku kan itu tentang hubungan internasional. Jadi sekarang tuh apalagi kan di era globalisasi ini tuh banyak negara yang melakukan hubungan internasional untuk saling menguntungkan kan, untuk menjadi simbiosis mutualisme. Nah, jadi karena kita tuh negara-negara tuh kan nggak cuma sendirian kan, banyak negara, jadi saling menguntungkan. Jadi intinya penting banget buat negara-negara buat saling bekerja sama gitu. Jadi cukup sekian dari aku, segitu aja kesimpulannya. Oke, terima kasih Lutfi. Bye semua. Dah. Terima kasih Lutfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Susi. Bye. Bye. Wassalamualaikum. Terima kasih Ki. Terima kasih juga. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rini. Terima kasih Bye. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia membutuhkan ulang ya terus aja membutuhkan saling, karena konten ini kita di sponsori oleh Jelly Potter. Jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli. Harusnya ada meja di sini tuh, disiniin. Indonesia, Agus Sumarpanto. Agus. Pengertian hubungan internasional dengan hubungan Dari Susi bisa kasih gak sih simpulan atau penutupannya itu seperti apa? Bukan kesimpulan. Penutupan kan? Bukan. Jelasin dulu pentingnya hubungan internasional. miring tuh pan. Jangan dimiringin, gitunya kelihatan. Nah, gitu bagus. Sok coba ngomong. Udah ngomong barusan. Atau kayak ngomong apa gitu.